Hai Abdel, lagi ngapain? Hah, Iza? Bukannya Assalamualaikum malah ngagetin. Sorry Del, kamu ngelamun ya? Enggak kok Zah, aku cuma mikir tentang sekolah lanjutanku. Memangnya kamu mau ngelanjutin di mana Del? Ya itu Zah, aku bingung. Ya disesuaikan sama cita-citamu Del. Kamu mau jadi apa? Atau bakatmu di bidang apa? Ya kamu cari sekolah yang sesuai dengan bakat dan cita-citamu. Ya, aku sih punya bakat dan cita-cita, Zah. Tapi aku ragu, apa aku bisa meraihnya ya? Padahal kan aku bukan anak orang kaya. Aku juga nggak pinter-pinter amat. Makanya aku jadi bingung. Cuma, aku pengen tetap ngelanjutin sekolah. Syukur-syukur bisa kuliah. Kerja yang baik, punya penghasilan cukup, kan enak tuh. Wah, sudah jauh yang kamu pikirkan ya, Del? Kata guru ngajiku, Del, Allah sudah menuliskan takdir kita. Kita akan jadi apa, berjodoh sama siapa, bahkan matinya kapan, itu sudah ada catatannya. Loh, kalau memang sudah ditentukan, lalu untuk apa kita berusaha? Toh ujung-ujungnya nanti takdir Allah juga yang akan terjadi. Ya enggak gitu juga kali, Del. Makanya kamu ngaji, Del. Jangan main game tok, biar dapat penjelasan dari guru ngaji kita. Kata beliau, Allah sudah menuliskan takdir kita. Tapi kita wajib berusaha untuk mencapai yang terbaik dalam kehidupan kita. Biar lebih jelas, kita tanya sama Bu Zul yuk. Wah, ide bagus itu. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Bagaimana libur kalian? Skill apa yang kalian pelajari selama liburan? Semoga liburan kemarin dapat merefresh semangatmu untuk lebih giat lagi belajar pada semester genap ini. Baiklah, anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang materi beriman kepada qada dan qadar. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita awali dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah memahami makna beriman kepada qada dan qadar dan menyajikan dalil nakli tentang iman kepada qada dan qadar. Sedangkan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai adalah yang pertama, menjelaskan pengertian beriman kepada qada dan qadar. Yang kedua, menjelaskan pengertian takdir mubrom dan takdir mu'allaq. 3. Menyebutkan contoh takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Yang keempat, menyebutkan hikmah beriman kepada qada dan qadar. Anak-anak, beriman kepada qada dan qadar wajib hukumnya bagi setiap muslim. Pengertian qada secara istilah berarti ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap segala sesuatu sejak zaman azali yang belum diketahui dan belum diterima oleh makhluknya. Yang dimaksud zaman azali adalah zaman sebelum terciptanya segala sesuatu. Sedangkan pengertian qadar secara istilah berarti perwujudan ketetapan atau kehendak yang telah ditentukan oleh Allah atas makhluknya dalam ukuran dan bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan irodahnya dan telah diterima atau telah terjadi pada makhluknya. Contoh qada dan qadar, ada seorang anak bernama Abdel. Dia mengikuti PPDB di SMP Negeri 1 Surabaya dan SMP Negeri 1 Panti. Ternyata dia lulus di SMP Negeri 1 Panti. Sebelum Abdel lahir, bahkan sebelum terciptanya segala sesuatu, Allah telah menetapkan bahwa seorang anak bernama Abdel akan menjadi siswa di SMP Negeri 1 Panti. Ketetapan Allah sejak zaman azali itulah yang dinamakan qada. Sedangkan kenyataan yang terjadi saat ini disebut qadar. Dari contoh tersebut, jelaslah bahwa qada dan qadar mempunyai hubungan yang sangat erat dan merupakan satu kesatuan.
Qada merupakan ketetapan Allah, sedangkan qadar merupakan perwujudan dari kehendak Allah tersebut. Qada dan qadar biasa kita sebut dengan istilah takdir. Takdir merupakan rahasia Allah yang akan diketahui oleh manusia setelah menjadi kenyataan. Takdir dibedakan menjadi dua macam, yaitu takdir mu'allaq dan takdir mubrom. Kita bahas yang pertama, takdir mu'allaq, yaitu takdir yang masih dapat berubah dengan mengikut sertakan peran manusia dalam ikhtiar atau usahanya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Berdasarkan ayat tersebut, jelas sekali bahwa Allah memberi kesempatan yang sangat luas kepada kita untuk berupaya semaksimal mungkin agar dapat meraih taraf hidup terbaik yang bisa kita lakukan. Karena Allah tidak akan mengubah keadaan manusia jika manusia itu tidak berusaha untuk memperbaikinya sendiri. Dan Allah akan memberikan balasan sesuai dengan kadar usahanya. Contoh takdir mu'allaq. 1. Kepandaian. Seseorang yang ingin pandai, maka dia harus rajin belajar dan disiplin dalam mengatur waktunya. Yang kedua, kesehatan. Seseorang yang ingin sehat, maka dia harus menjaga kebersihan, makan makanan yang sehat dan bergizi, serta olahraga yang teratur. Yang ketiga, kemakmuran. Seseorang yang ingin hidup makmur, maka dia harus selalu optimis, rajin bekerja, kreatif, hemat, dan berpola hidup sederhana. Macam takdir yang kedua adalah takdir mubrom, yaitu takdir yang pasti terjadi dan tidak dapat dihindarkan lagi. Contohnya, jenis kelamin manusia, api memiliki sifat panas, adanya gaya gravitasi, ajal manusia, hari kiamat, dan lain sebagainya. Terkait ajal manusia, Allah berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal. Fa'idza jaa'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Artinya, dan tiap-tiap manusia memiliki ajal. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Seseorang yang beriman kepada qada dan qadar akan memperoleh manfaat yang senantiasa tercermin dalam kesehariannya, yaitu yang pertama, tidak sombong, karena dia menyadari bahwa kesuksesan yang diraihnya merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, senantiasa bersikap sabar jika mendapat musibah dari Allah. Yang ketiga, banyak bersyukur atas semua nikmat yang diberikan oleh Allah. Yang keempat, senantiasa tawakal dan berprasangka baik kepada Allah. Anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Berupayalah menjadi pribadi yang optimis, tawakal, dan senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Pantaskanlah diri kalian untuk menjadi orang yang sukses dan mendapatkan kesejahteraan yang tinggi dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Ingatlah selalu bahwa Allah tidak pernah melupakan secuil pun dari usaha yang kita lakukan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.